Hah, indahnya setelah TP ya kan? Nah, jadi selamat malam semuanya ya. Kita sambil santai-santai aja. Teman-teman yang mau ngerokok juga ya silahkan lah, kita bersantai. Nah, jadi hari ini aku habis cuan lumayan. Jadi mukanya lebih berseri gitu ya. Dan ya plan BTC kita juga sedikit sukses. Sedikit ya, sedikit sukses. Tapi hari ini nggak cuma BTC ku yang sukses. Ada Ethereum, ada Solana, ada XRP juga. Yang mana XRP itu ya baru-baru juga aku, bukan baru sih, ini udah lama, udah di TP kemarin 80%, kemudian tadi malam sangkut, terus aku DCA lagi tuh. Nah DCA-nya di mana? DCA-nya di futures ya, jadi ini hanya untuk yang modalnya gede aja. Kalau kalian modalnya terbatas untuk main DCA-DCA di futures, nggak bisa guys ya. Nah jadi kita bahas dulu ya, hari ini BTC sedang mengalami kenaikan. Ya lumayan lah ya, ke area sekitar 84.000 berapa tadi? 84.500 ya, 84.500. Nah, jadi kita mau bahas nih, besok apakah akan terdampak oleh pengumuman kebijakan tarif si Donald Bebek. Donald Trump maksudnya. Ya, kita mau lihat dulu ya. Nah, kita langsung aja ke chartnya, dan di sini adalah chartnya. Oke teman-teman. Nah seperti yang teman-teman lihat ya, di sini BTC itu masih mengalami kenaikan ya, masih candlenya candle hijau segar, candle hijau bagus. Tuh apa tuh? Candle hijau yang bagus dan semoga sesuai dengan plan. Nah kemarin kan udah aku share ya di YouTube, dan juga aku masukin sinyalnya di VIP. Jadi jangan bilang lah lu share untuk VIP doang, enggak ya. Kalau untuk Bitcoin aku share untuk semua. Kecuali altcoin itu jarang banget aku share keluar. Kenapa? Karena itu benar-benar mesti harus di maximal control untuk altcoin. Karena resiko untuk invalidation ya itu cukup gede gitu. Nah, jadi kalau kita perhatikan per hari ini ya, Bitcoin lagi naik. Dan ya target aku sih sebenarnya nggak jauh-jauh ya. Dia cuman butuh ke 85.700 untuk aku TP semua kayak gitu ya. Nah kemudian tadi ya kayak Ethereum ini juga udah hampir TP 2 ya. Nah ini dari area entry aku kemarin ya. Aku entry di sini karena Ethereum tuh ada bull div dan dia hampir TP 2. Kemudian lagi di sini ada Solana. Solana ini baru naik dikit kemudian balik arah. Nah, seperti yang kita tunggu-tunggu ya, Bitcoin masih respect di demand 4 jamnya. Yang mana demand 4 jamnya ini merupakan area yang cukup kuat dan cukup keras. Jadi bisa kita simpulkan kalau areanya ini tidak berbenturan dengan keinginan nafsu atau dari bandar ya untuk merusak pasar. Ya masih respect lah ya sama yang namanya adalah ini ya support trendline. Nah, jadi ada dua indikasi bullish. Yang pertama adalah BTC memantul dari demand 4 jam. Yang kedua BTC memantul juga sekaligus dari trendline support di 4 jam juga. Sebenarnya mau di 1 jam atau di daily juga sama sebenarnya. Yang penting dia membentuk suatu trendline yang seperti ini, kayak gitu. Ya sebenarnya hanya satu sih yang aku ekspektasikan adalah besok sebelum kejadian kita tuh udah berhasil retest Fibo. Kalau kalian lihat di sini dia respect banget ya sama Fibo 0,5 ya. Ini week-weeknya ini. Berarti target kenaikan kita ada di 85.800 sampai besok. Habis itu aku cabut posisi, aku benar-benar nunggu pengumuman dari si Donald Bebek itu tadi, gitu, Donald Trump ya. Ya, kira-kira gimana menurut teman-teman? Apakah BTC-nya ini akan respect lagi ya, menyentuh Fibo 0,5 atau bahkan bullish, karena kita sama sekali nggak tahu kebijakan apa yang akan dikeluarkan besok, sehingga market itu kita juga masih abu-abu ya. Secara structure, secara market, secara sekarang ini bullish gitu kalau kalian lihat dari chartnya. Tapi kita nggak tahu apa yang akan terjadi lagi nanti ketika sudah keluar news atau bacotan-bacotan yang tentunya bisa mengubah volatilitas market dan merusak structure yang ada. Ingat, news itu selalu lebih besar daripada technical analysis. Jadi lebih penting teman-teman menunggu newsnya terlebih dahulu, baru dikontraskan dengan technical analysisnya. Ya semoga harapan kita sih bagus ya, dan tidak April Mop. Udah gitu aja, jangan lupa untuk like dan subscribe. Makasih nonton video ini, and see you next video. Salam Syuana.